Ya, saya baca Apa dulu Bang dalilnya Enge? tadi. Ya, ya, Oke, Bang. silahkan. Di Kisah Para Rasul 13:23, dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah, telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Belum pernah saya temukan ada dalilnya Yesus juru selamat bagi orang Timur atau orang Indonesia. Tapi dia dikatakan juru selamat bagi orang Israel. Begitu juga pengakuan langsung dari lisannya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat bagi umat Israel. Begitu juga ketika dia berpesan kepada ke-12 muridnya Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi hanya kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Bahkan dipraktekkan oleh Yesus ketika bertemu dengan orang Samaria non-Israel, wanita tersebut memohon, memelas, tapi Yesus tidak menerima, melainkan Yesus memberikan gelar kepada wanita tersebut sebagai guguk. Jadi baik kisah maupun pernyataan Yesus ataupun penugasan Yesus kepada muridnya, semuanya hanya mencakup tentang Bani Israel saja. Nah, ini masalah besar sebenarnya kalau kita dudukkan ini, bahwasanya saudara-saudara Kristen ini selalu mengaku sebagai orang yang sudah dapat jaminan. Sayangnya yang mereka tuduhkan memberikan jaminan ini justru sama sekali tidak pernah mengakui. Bahkan ending dari apa yang mereka lakukan di dalam Matius 7 itu membuahkan pengusiran dari Yesus dan melemparkan tuduhan bahwa orang yang memanggil dia Yesus itu Tuhan adalah penyesat. Dan kalau kita lihat Matius 13:50, orang-orang Kristen ini menurut Yesus akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini sebenarnya ngeri, sangat ngeri. Tapi lagi-lagi teman-teman Kristen, siapkah atau maukah mereka ini membuka wawasan, membuka hati, membuka pikiran untuk menerima isi dari Bible itu sendiri atau pengakuan Yesus. Minimal pengakuan Yesusnya aja dulu. Seperti itu teman-teman. Silakan, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Iya, kita sapa dulu ya Bang Zuma ya, ada tamu ini Ya, sebentar. silakan Bang P. Iya. Assalamualaikum Mbak Maisyarah. Waalaikumsalam. Maisyarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ferhat sebentar ya begini ya Mbak sama Karentesa. Ada yang mau disampaikan Mbak Maisyarah? Ada sedikit lagi, ada Bang Juma, izin Bang Juma. Iya, silakan Bang. Saya perempuan. Oh, sorry. Maaf, saya nggak terlalu dengar baik suaranya. Silakan. Silakan. Begini Bang Juma, karena kan lagi trending topiknya Lucifer. Apakah Lucifer itu bisa datang kepada siapa saja? Ya, misalnya termasuk orang awam, dan dia masih mempengaruhi sampai sekarang. Karena ataupun ada orang-orang tertentu yang didatangi Lucifer itu gitu. Karena sedikit ada saya artinya seperti merasakan apa bedanya saya sama Paulus, saya merasa begitu. Jadi mungkin ini suatu Lucifer gitu, ada apa saya gitu. Apakah dia bisa datang kepada saya? Iya. Jadi kalau kita melihat konsep Islam, bagaimana iblis kemudian menyesatkan manusia, itu tidak hanya berlaku kepada
orang yang saat ini menjadi pasukannya. Tetapi siapapun, ya, siapapun kemudian itu bisa menerima kedatangan iblis terhadap dirinya. Kenapa demikian? Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah untuk kemudian menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 16 dan juga di data ayat 17-nya. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Makanya kita umat Islam itu meskipun kita sudah Islam, bukan berarti kita aman dari godaan iblis. Justru karena kita Islam, maka iblisnya itu akan senantiasa mengintai kapan kita lengah, kapan kita lalai. Makanya di dalam sholat, kita meminta kepada Allah untuk senantiasa berada pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang diberi nikmat keselamatan. Karena iblis itu sudah menyatakan dirinya sebagai makhluk yang akan menjadi penggiring manusia kepada jalan menuju ke neraka. Sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari dikatakan oleh iblis, aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan menemukan mereka kebanyakan bersyukur. Nah, ini bahaya. Jadi jangan terlena karena kita ini Islam maka kita merasa aman. Tidak. Justru orang yang sudah masuk dalam golongan setan tidak digoda lagi. Justru kita ini yang digoda umat Islam ini. Mereka yang sudah menyembah Lucifer, ya, menyembah Helal bin Sekar, itu sudah nggak digoda lagi karena mereka sudah masuk dalam pasukan. Justru mereka lah yang akan membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu membantu setan di dalam menyesatkan dan durhaka kepada Tuhan. Seperti itu. Karena begini Bang Juma, Iya. ada terjadi kepada saya. Artinya kita biar berada di mana, justru kita berada di mana makin tinggi, justru makin dia malahan datang. Ada seperti yang ada pada saya. Artinya saya cerita sedikit boleh. Waktu saya umroh, jadi saya ada di Madinah, dan di Madinah saya sangat mencintai Rasul gitu, sayang. Jadi artinya saya di Madinah itu waktu di Nabawi saya selalu di situ, dan rasa sayang dan cinta saya itu sama Rasul itu udah beralih kepada beda seperti cinta sama manusia biasa. maaf ya kan, jangan diketawai saya. Jadi memang cinta gitu, cinta sekali. Jadi cintanya itu udah beda, ada getaran yang beda seperti manusia ke manusia. Seperti jatuh cinta. Dan setelah itu saya, bahkan pada saat itu saya lupa mendoakan suami saya. Pada saat itu saya mau berada di situ. Jadi biarpun jadi tukang sapu di Masjid Nabawi ini gitu. Jadi habis itu kami pun berangkatlah ke Mekah. Dan setelah mikot di Bir Ali, di tengah perjalanan naik bus itu, saya bermimpi sama beliau Rasulullah ini, tapi tidak nampak wajahnya. Di dalam mimpi itu aneh sekali ya, ceknya seperti bermesraan, tapi kan nggak mungkin. Jadi bermesraan, ya Allah ya Tuhanku. Dan saya masuk hotel pun keliling nggak tahu jalan pulang. Jadi nggak tahu jalan pulang. Jadi setelah mendengarkan daripada Lucifer ini, saya cocokkan dengan peristiwa saya. Saya kan merasa sebelumnya kalau kita di tanah sana itu tidak ada yang begituan. Rupanya setelah mendengarkan semana Lucifer ini mengganggu, rupanya itu saya pikir itu betul gitu selama ini. Setelah mendengarkan ceramah
bagaimana Lucifer ini, saya berapa gitu, itu rupanya Lucifer begitu. Itu jadi semakin tinggi kita justru orang yang begitu yang dia banyak. Jadi satu lagi, biarpun dia di tanah di sana di Mekah di Madinah itu Lucifer itu ada begitu ya kan ketua, ada Iya, dia iya. ah, Iya, ada Bu, dia iya. tetap menggoda begitu, Nggak ada pernah dia berhenti. Iya. oh iya ya. Satu lagi boleh, bahwa intinya itu memang Lucifer lah yang datang itu kan, gitu dia. Karena kan aneh, saya ini artinya tidak lagi dengan koridor yang Islami dia, jadi dia nggak mungkin lah begitu dia datangnya gitu. Datang kepada saya dalam waktu saya dari Bir Ali ke Mekah itu kan ada di dalam bus tidur saya memang ketiduran, bahkan saya menjumpai ustadz saya, bagaimana ini, apa saya harus mikot lagi, kenapa? Karena saya merasa udah batal. Kenapa? Karena bermimpi dengan Nabi Muhammad begini-begini gitu. Maaf jadi saya bilangkanlah orang lain yang begitu, karena saya kan malu. Ustadz saya marah, masa dari sini aja gitu. Jadi Mungkin bahwasanya jangan saya panjang-panjang merasa kali ya itu adalah ceritanya, Bu. Lucifer gitu. Bu Dan Maesaro, ya apa satu kepanjangan lagi lah, lepas ceritanya? dari situ ya, oke. Lepas dari situ ada satu pertanyaan saya tentang Israel sekarang. Jadi Israel Yahudi yang dibilangkan dalam Al-Quran Yahudi itu dengan Yahudi sekarang, di mana dia dan kapan dia, misalnya kitab sucinya itu berbeda. Dan kalau kita di Kristen kan udah dengar Bang Juma ini udah nampak di mana, di konsili udah mulai berubah, daripada di Paulus udah dia mulai berubah gitu. Tapi sejarah daripada Yahudi ini hingga sekarang ini, tolong dong Bang Juma diapai juga, diapai bagaimana dia prosesnya Taurat itu dan yang sekarang bagaimana realisasinya, kan bukan begitu, bukan lagi yang sekarang, dia beda. Dan di mana Iya. letaknya itu. Nah, makasih Bang Sudah Juma. sudah ditangkapnya. Iya, Silakan Bang makasih. Zuma. Iya, sebenarnya lintas agama ini yang kita hadapi bukan Yahudi. Kalau sama Yahudi kan kita tidak pernah ribut terkait dengan keadaan itu dalam hal lintas agama, khususnya di Indonesia. Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang justru nyamar Yahudi gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen yang bertanya tentang itu, baru kita jelaskan. Terkait dengan perjanjian lama, saya sudah sering kali menyampaikan bagaimana perjanjian lama ini sebenarnya atau kisah yang sesungguhnya. Bagaimana sampai kitab terjemahan, kitab Septuaginta itu ada masuk ke dalam buku yang digenggam oleh saudara Kristen, itu sudah sering saya sampaikan. Seperti itu Ibu. Jadi memang kalau berbicara mengenai kitab yang mereka gunakan sangat noise, itu memang betul bahwasanya yang mereka gunakan ini bukanlah kitabnya Nabi Musa atau kitab para nabi, tapi hanya terjemahan dari kitab Tanak. Yang pertama kali diterjemahkan ke dalam Septuaginta adalah kitab Taurat. Seperti itu Bu. Iya, makasih Bang Juma. Ya sama-sama. Sehat-sehat selalu. Satu lagi, Amin. saya mau ngambil tiket ini, mau jumpa Bang Juma ke Jakarta. Saya dari Medan, maaf. Iya, Tanggal makasih. berapa ya? Biar saya tahu ngambil tiketnya. Panitia belum menetapkan tanggal tepat, Itu. yang jelas katanya bulan Agustus. Bulan Agustus itulah saya mau, saya kan penggemar berat ini satu keluarga, jadi saya berharap saya datang, Alhamdulillah. insya Allah saya datang di Bang Juma. Nama saya di Darniah, bukan di Maesaro sebenarnya, tapi Oh, nanti Bu kita Darni. jumpa, bisa jumpa Bu kan Darni ya? Bang Juma? Iya, bisa. Sudah mualaf kayak yang Budar ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Alhamdulillah Juma. Iya, makasih. Bu. Budarni itu. Ya, Iya. Sudah mualaf Budar nih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya, iya, karena Dari tadi lagi kan Nanti kita tadi- jumpa, Bu. gini, Nanti kita Iya, tadi kan, iya. tadi kan beliau mengatakan kalau kita di Kristen itu begini-begini, berarti mungkin dulu dia Kristen, sekarang sudah mualaf. Ya,
Saya Darnia, bukan Darnia. Oh, bukan Darni. Darnia Ida, Nasution. Nah, Sution. Oh iya iya. Tetap iya. memang Alhamdulillah. dari Sumatera sih, dari Iya. Medan, sama-sama Kalau dari Nasution Medan. itu memang Nasution Muslim dari lahir Nasution. biasanya itu. Iya, insya Allah saya nanti ya agar jangan sia-sia saya ke Jakarta, saya boleh ya jumpa sama Bang Juma ya. Iya, tapi, Iya, tapi boleh, tidak boleh mencintai Bu ya seperti yang Ibu ceritakan Allahu tadi Akbar. itu. Iya, saya menangis ini bilangnya aja sama Bang Juma mau nangis saya. Nanti seperti dalam cerita tadi tiba-tiba jatuh cinta Iya, sama Bang memang Juma iyalah, seperti saya begitu, iyalah, terlalu waduh, cinta memang waduh, begitu. Iya, begitulah. waduh. Sedangkan sekarang aja udah hampir ini, jujur Sudah aja. hampir jatuh cinta. Aduh. Ingat suaminya Bu ada. Udah hampir ini, udah hampir. Dengar suaranya aja, menggema-gema gitu, jujur aja menggema-gema gitu, apalagi tengah malam saya ikuti. Berarti feeling saya tadi benar ini kan ya. Mulai jatuh cinta seperti cinta Iya. kepada makhluk. Oh. Makanya saya datangin nih Bang Juma di Jakarta. Serius, Masya saya Allah. ambil tiket. Nah, Insya Allah. Hati kau cowok. Waspada kau cowok. iya, saya cemburu kalau perempuan itu dia jawab Bang Juma itu. Jujur. Waspada lagi kanda, Allahu waspada. Akbar. Ya sudah Bu, sudah ya Bu. Ya, oke. Terima kasih, Makasih Pak. semuanya sehat-sehat Bu selalu. Darnia, ya. Bu Darnia. Dikabarin tanggal berapa ya saya ambil tiket ya. Iya, ya aman. Ya. Iya, Ya, update aja. makasih Bang Juma, sehat selalu, semangat. Makasih Iya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin sebentar ya. Jadi untuk yang dibawa yang mengucapkan salam kepada Gurunda mungkin tidak sempat dibalas semua. Jadi saya mewakili beliau untuk mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil alih Bampe. Siapa lagi nih? Kerentesa, Malex, Ya, Gobar. sebelum ke Bang Karen, ke Bang Malek dulu ya. Selamat malam, Bang Malek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bang Malek ya, Bang Karen mau berdiskusikah dengan Bang Zuma atau bagaimana? Karena ini Kristen garis lunak ini, Bang Karen. Bang Karen. Oke, nggak ada. Bang Gober. Tadi teman kita yang mau mualaf belum ada informasinya ya? Ya ini belum ada muncul ini karena Tadi Mudah-mudahan Bang aja. Inas tadi katanya udah mau alap Bang Juma. oh yang Belum satu ada. tadi, yang satu tadi sudah katanya tadi bersahadat ternyata. Yang Bali tinggal mau berkoordinasi ke Afi Bali. Katanya dia bersahadat di masjid. Jadi Kalau yang Toraja yang Toraja yang belum, belum ada ini. kabarnya. Belum ada. Tapi kayaknya sudah ada ya penggemarnya di bawah yang pakai bahasa Mandar sudah ada yang nongol-nongol di bawah saya lihat nih. Oh, boleh minta waktu 5-10 menit ngomong sama Bang Zuma. Silakan, Oh, silakan, Pak. silakan. Silakan Bang. Ya. Ya, assalamualaikum Daeng Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, hampir 2 tahun saya mengikuti debat lintas agama. Alhamdulillah. Iya. Dari sekian banyak data dalil yang kita kasihkan ke Oten, mungkin ada tambahan sedikit ini Bang Zuma karena belum pernah Iya, belum pernah kudengar kita bahas. Silakan. Itu ada di 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Iya. Iya. Jadi di situ menceritakan Paulus bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawabnya, baik dengan mimpi, dengan urim, apalagi perantaraan para nabi. Itu satu, Deng. Di 1 Samuel. 1 Samuel 28 nomor 6. Oh. Iya. Ini Raja Saul ini Iya, yang dimaksud. Saul. Iya. Jadi saya dapat di sini bagaimana minusnya dia sebagai seorang rasul yang katanya seorang rasul, tapi dia di situ ditolak pertanyaannya oleh Tuhan. Nah, karena dia ditolak oleh Tuhan, dia lari ke tukang tenun, tukang sihir, peramal. Iya, di 1 Ada tuh, Samuel Bang. 16. Masih di situ juga, Deng. 1 Samuel 28 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9,
itu lengkap di situ. Iya. Siapa Maksud bagaimana saya, Paulus? ini bukan Paulus, Bang. Ini Saul. Iya, Saul, beda Paulus dengan Saul. Oh iya, Saul ya. Ini Raja itu- Tapi Saul. di situ kan apa namanya? Oh iya, tapi Tidak. maksudnya begini, Iya. iya maksudku apa namanya? Dia bersaksi dalam penyamaran kan, dalam penyamaran pun dia berani bersaksi atas nama Tuhan gitu. Nah mungkin Iya. sebagai titipan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi saudara saya Bang Malex, 1 Samuel mau dia dari 16, 17, 18 ini bercerita tentang Raja Saul. Raja Saul di mana Tuhan memang pernah kemudian mengutus iblis kepada Raja Saul ini. Tetapi bukan menceritakan tentang Paulus yang adalah Saulus. Bluetooth device is ready to pair. Naikkan kereta. Itu beda orang, Bang, beda orang. Jadi kalau berbicara dengan orang Kristen, debat dengan Kristen, tidak ada kaitannya dengan kitab Samuel ini. Terkecuali kalau mereka menuduh bahwa Tuhan pencipta Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis, maka kita bisa menggunakan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh iblis yang berasal dari Elohim berkuasa atas Saul. Itu bisa kita pakai, atau di dalam 1 Samuel 16 itu juga bisa kita pakai. Tapi kalau terkait dengan Paulus tidak ada hubungannya, karena Raja Saul dan Paulus itu adalah oknum yang berbeda. Seperti itu abangku. Oh iya, terima kasih banyak deh. Sebentar, Ya. ini di bawah sudah ada ini Bang Zuma, sudah ada yang mau bersyahadat tadi Bang Zuma. Tapi 5 udah menit dinaikkan. lagi katanya. Oh, Dilanjut lagi, Katanya Pak. katanya 5 menit lagi katanya. baik. Dilanjut kalau saya turun. Terima kasih banyak Baik. semuanya. Makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kita siapa sapa lagi? Siapa dulu yang baru naik yang sudah tadi? Silakan Bang P. Bang Heki, Iya, Bang terima Roger. kasih. Ayo silakan. Bang Koper, Bang Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Koper, sebentar Bang Koper, monitor. Bang Koper. Saya mau nanya Bang. Oke. Sebentar, Bang. Sebentar. Bang Bang Kober. Koper ini aja ya tuh ini aja ya di bawah aja ya nyimak turun ya. aja, turun. Karena nggak ada reaksi ya. Ya Bang Eki, silakan. Saya mau nanya Bang. Kan saya sering nonton diskusi lintas agama Bang Zuma itu, aku kan sering nonton di YouTube, di TikTok gitu kan ya. Iya. Terus kan ada masalahan apa ya? Kalau Yesus itu kan kalau di Kristen itu kan Yesus, terus di Islam itu Nabi Isa. Itu sama enggak ya, Bang? Kalau berbicara mengenai misi kedatangannya ke tengah-tengah Bani Israel, itu sebenarnya bercerita tentang oknum yang sama. Tapi kalau berbicara mengenai dua agama Islam dan Kristen, itu adalah hal yang berbeda. Kenapa? Yesus yang diceritakan, yang mereka sembah, yang mereka sebut bintang timur, bla 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 bla, itu bukanlah oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang umat Islam sebut Nabi Isa alaihissalam. Ya, saya kan Muslim Bang, tapi saya kan nggak tahu sejarah-sejarah tentang Rasul gitu kan Bang. Saya mau nanya gini Bang, kalau di Islam kan Nabi Isa, kalau di Kristen kan Yesus. Terus asal usulnya itu gimana ya Bang? Kok di Kristen Yesus gitu, kayak bisa dinamakan Yesus gitu? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Yesus, itu adalah tokoh yang kemudian diceritakan di dalam agamanya orang Kristen, yang mereka sebut sebagai anak dewa, anak Theos.
Tak ada hubungannya dengan Yesus atau Nabi Isa atau Isa atau Yosua Hamasiah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kristen ini adalah kelompok di luar dari Bani Israel. Hanya mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dan juga menggunakan cerita-cerita atau kisah-kisah yang disusun oleh pewarta kepada mereka sehingga pesan yang diajarkan dari aliran kepercayaan Romawi kuno, Yunani kuno itu bisa tersampaikan dengan menyembah kepada cahaya atau dewa atau bintang timur. Nah itu, jadi Yesus ini muncul itu bukan karena adanya pengajaran dari nabi-nabi, nggak ada. Yesus ini muncul murni pengajaran orang-orang Farisi kepada orang Roma dan Yunani. Kenapa menjadi Yesus? Karena disesuaikan dengan penyebutan dewa-dewa orang Yunani Romawi. Gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi kalau Isa itu adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa keturunan Nabi Ibrahim. Ibrani, Aram, dan Arab. Itu adalah 3 bahasa yang serumpun selayaknya Malaysia, Melayu, dan Indonesia. Itu nggak bisa kemudian terpisahkan. Karena 3 bahasa ini adalah bahasa serumpun yang berasal dari keturunan atau orang yang sama. Atau bangsa yang sama yang tadinya kemudian terpisah. Berarti nama Yesus itu berawalan dari agama Kristen gimana? Iya, betul. Oke. Ya, oke Bang. Makasih Bang. Siap. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turun saya. Maaf sebentar, maaf Bu Rasmi turun dulu ya. Nanti naik lagi kalau ini udah selesai prosesinya ya. Iya, sabar dulu Bu Rasmi. Dapat sudah ada. Sudah naik ini yang anu. Bang Penunggang silakan Bang Penunggang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Foker. Mungkin lagi persiapan pelan-pelan aja. Mungkin anunya lagi siapa tadi namanya itu biasanya kalau di Toraja itu namanya Lisbeth. Siapa lagi ya? Berta. Itu Bang Suma bosku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat semua para gurunda ini bos-bosku dalam ya. Iya. Alhamdulillah. Apa Bu Sading? Ya. Ya macoy. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Cepat-cepat kita bicara Pak Gerogi ki Gitu Giki. santai kayak ini malam santai. Santai ya, alhamdulillah santai ya. Tadi siang masih grogi ya. Membahas kita di permasalahan ini tentang akan masuknya ini Berta. balap ya. Siapa namanya Berta? Bukan tahu. Kan tahu. Oke. Biar tidak tegang tuh. Yang menurut di KTP-nya ini namanya Siska. Oh Siska. Oh, Siska. Mantap juga ya Siska. Belum saya kirim ini anunya, bosku. Belum saya kirim KTP-nya sama tanda tangannya ini. Bang Handi dikirim ke Bang Handi belum? Belum. Di follow dulu Bang Handi yang tadi itu. Apa orang Malunda juga itu? Bang Handinya di Polo, Bang Handinya. Nanti sudah saat baru saya kirim bisa Ji. Bisa Ji ya. Kalau boleh tahu siapa udah dikirim nggak ke KTP-nya sama ke host? Belum Bang. Iya, sudah itu bisa. dia udah. nanti Sudah saya, bisa, kan? saya kirim selesai ini baru saya kirim. Tapi bisa saya perlihatkan. Nggak usah, jangan. Oh, enggak usah. Jangan. Nah. Jari tuh orang baca abu buat mengaku Masker itu Pak Kang anu toh ya. Bos memasker toa. bos yang pakai masker tahu kita. Tahu. Apa tadi? Guruku, bosku, apa lagi? Iya. Bang Suma guru unda bosku. Iya. Bang. Sini Kok. Ya sini kak. Sudah bisa dimulai nih. Dikasih bicara. Silakan. Yang lain tolong diam dulu. Silakan. Yang lain tolong silent. Silakan Pak Juga. Iya, mana orangnya? Iya, dipanggil Ya, dulu. yang ini Mika, kenapa nggak pakai jilbab, pakai masker Ji?
Pakai masker Kak, karena bosku juga pakai masker Ki. Jadi Oh, saya pikir ini yang mau syahadat. bukan. Oh, bukan. Ini. Di sini kau. Dulu ke situ. Jangan kau malu. Kalau malu-malu kau berarti tidak mau kau baik kalau malu kau. Tahu? Iya, iya tahu. Masya Allah. Masya Allah. Lebih cantik dari Bang Handi. Masya Allah. Ke kanan lagi sedikit. Ke kanan lagi sedikit. Kameranya kurang fokus. Lagi. Ya. Belum Ya, dikit ya. lagi. Copai, pagi lagi si Copai. Nanti fokus itu tengok. Tapi Oh, bukan stikernya kayak- dihilangkan, oh, stikernya dihilangkan aja. Mukanya Oh, iya, bukan iya, kayak iya. orang Toraja ya. Iya, kayak orang Bugis mukanya. Oh, Majek nih kah? Orang Toraja tapinya. Silakan Gurunda bosku. Abang. Iya. Oke, kita langsung syahadat ya. Mukanya Bang Pokel mana? Kesidat juga mukanya. Wah, kencang kali. Wah. Sekalinya mengarah ke situ kencang kali magnetnya. Bermagnet. Iya, bermagnet. Oke, siapa namanya tadi? Abdul. Kalau di Oh, Siska. Iya Siska. Siska dari agama mana, Dek? Sebelumnya Kristen Protestan. Kristen Protestan ya. Tapi keluarga sudah tahu kalau mau masuk Islam. Iya. Oh, sudah tahu nih. Berarti tidak ada paksaan kan? Gak ada. Memang betul-betul ikhlas mau masuk Islam kan? Iya, mau jadi ibu dari anak-anak yang soleh dan soleha. Benar ya? Masya Allah. Oke, kita langsung syahadat. Ikuti saya. Yang lainnya dibawa juga supaya jangan ribut ya. Semuanya kita khusyuk dalam membimbing saudari kita ini bersyahadat. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. 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 Bisa diulang Kak? Iya. Ar-Rahman. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi nanti habis ini kita butuhkan kemudian saudara kita ini untuk mengirim KTP-nya dan juga tanda tangan di atas kertas. Habis itu nanti dibuatkan sertifikat dari API, ya, Apologet Islam Indonesia, sebagai dasar legalitasnya untuk membuat KTP baru atau kartu nikah nanti dalam agama Islam. Satu lagi, boleh ikuti saya ya. Iya. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan saudari kita ini, Masya Allah. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda. Sebelum dilanjut ke sesi doa, tetap kami ingin memastikan dulu ya kepada saudari kita ini
Kak, izin bertanya, apakah dari antara keluarga baru kakak ini yang mu'alaf atau masih ada yang lain yang masih non muslim? Ada. Ada. Ibu bapak masih non muslim? Bapak udah nggak ada. Masya Allah. Baik. Adik kakak masih non muslim? Iya. Baik. Tentunya harapannya mereka ingin menyusul menjadi seorang muslim atau muslimah ya. Baik, dengan tujuan kita nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarga. Jadi hubungan keluarga kita ini tidak terputus di dunia saja. Tapi kalau konsep di dalam Islam, kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga tercinta. Ya, Amin. ngambil berkah para guru semua. Mohon izin dikasih amanah untuk kita berdoa bersama. Tolong kakak juga yang baru mu'alaf ini mengaminkan, karena amin itu adalah wa ana kadalik, aku seperti apa yang diucapkan dalam doa ini. Jadi seorang mu'alaf insya Allah lebih dekat untuk makbul ya. Kita berdoa sederhana saja sesuai dengan tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa yang selama ini kami perbuat ya Allah, apalagi dosa selama ini kami menyekutukan Engkau ya Allah. Sekiranya Engkau ampuni segala dosa kami ya Allah. Terimalah syahadat kami ya Allah. Ampunilah juga dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dan seluruh dosa umat Islam dimanapun berada, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Lembutkanlah hati saudara-saudari kami ya Allah, terutama mereka ya Allah yang masih belum dilembutkan sampai detik ini untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Turunkanlah hidayah-Mu kepada kami ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah, di antara keluarga kami ya Allah yang masih sampai detik ini masih menolak kebenaran cahaya Islam ya Allah. Terutama seandainya di antara saudara kami, di antara mereka ada ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya yang masih keras hati menolak Islam ya Allah. Mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, karena kami rindu ya Allah, kami rindu masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah bersama dengan keluarga yang kami cintai ya Allah, sehingga mereka benar-benar dilembutkan hatinya ya Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Wa'afina 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 ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah, dan limpahkanlah rizki-Mu kepada kami semua ya Allah. Jauhkanlah segala kesusahan dan keripotan pada diri kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhinal jannata ma'al abror ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz Arif. Ya, silakan mau disampaikan nasihat-nasihatnya lagi Ustaz Arif, Bang Hendi, Bang Juma, bosku Gurunda, ya kan. Mana Mbak Pua? Silakan boleh bergantian. Tampilkan yang di samping tuh yang pakai masker juga tadi teman itu. Mbak, saya tanya Mbak Siska. Mbak Siska bersyahadat itu ada yang nyuruh atau kemauan sendiri? Ada yang suruh atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Masa? Tidak dipaksa sama yang pakai masker itu kan? Enggak. Kalau dipaksa suruh aja ke laut dia.
Rapi, pakai batik dia kan dah. Kayaknya semua ini akad ini nanti langsung ini. Pakai batiknya, pakai masker. Masih niat dalam hati tapi enggak tahu ini apa namanya. Ini sudah waktunya ya. Enggak, kan nafasnya aja. Jadi nanti kalau keluar rumah dijaga iman Islamnya, tetap pakai hijab. Iya, betul. Kalau ada yang nanya, kapan syahadat? Dia bilang aja, saya disyahadatkan oleh bosku, guruku. Siapa lagi tadi ada 3? Tadi ada 3 apa? Ya, sebelum kita lanjut mungkin ke sesi berikutnya, apakah tadi para guru semua kita sudah sampaikan pesan-pesan ya untuk para yang baru mu'alaf? Ya, silakan Ustaz. Sekiranya sudah. Ya, baik. Sedikit ya, mungkin nanti Bang Handi dan Gurunda semua mohon maaf. Juga ini ada Bang Dewa juga dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika seseorang menghentikan kekafirannya, maka Allah ampuni segala dosa yang telah lalu, yaitu di surah Al-Anfal ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi katakanlah kepada orang-orang yang selama ini dia menyekutukan Allah, dia berada di dalam kekafiran, setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah mereka menjadi seorang beriman, maka Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Jadi posisi Mbak sekarang menjadi seorang muslimah, insya Allah, makanya tadi kita berdoa, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena kita sebagai hamba tentu wajib berdoa, diperintahkan. Karena perintah untuk berdoa ya. Dan janji dari Allah, Allah ampuni, yughfar lahum ma qad salaf. Allah ampuni dosa-dosa mbaknya yang telah lalu. Namun ketika menjadi seorang muslimah, perintah di dalam Islam juga, bahwa bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalau Anda sebagai non-muslim memang tidak ada paksaan untuk menjalankan syariat Islam atau masuk ke dalam Islam, namun ketika Anda menjadi seorang muslimah sekarang, karena tidak ada paksaan, Anda kerelaan hati, maka disyariatkan, lakukan, jalankan segala perintah yang ada di dalam Islam. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Menjadi seorang muslimah, perintahnya di dalam Al-Quran bahwa ditutup auratnya, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan itu diperbolehkan, maka menjadi seorang muslimah wajib menggunakan jilbabnya. Dan seterusnya, sholat wajib dilakukan, zakat, puasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Dan ibadah-ibadah amalia harian, bagaimana cara praktek sholat dan seterusnya, itu harus dipelajari. Apalagi yang sifatnya kewajiban, wajib dijalankan. Itu keharusan menjadi seorang muslimah, karena itu adalah syariat Islam. Jadi wajib dijalankan ya kakak ya, karena itu memang sebuah ketentuan. Disunahkan juga sunnah muakkadah, ditekankan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mbaknya itu melakukan mandi besar ya, untuk menghilangkan kekafiran yang telah lalu. Lepaskan semua itu, syariatkan mandi besar. Niatkan saja yang mudah, niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Cukup seperti itu juga. Mandi besar, bersihkan seluruh anggota tubuhnya, lalu Anda menjadi pribadi yang baru, insya Allah menjadi seorang muslimah, fokus beribadah ya, menjadi seorang muslimah seperti itu. Insya Allah mungkin saudara kita yang di sampingnya, mohon maaf tadi kami belum sempat kenalan, memang sebagai muslim, mohon bantu pendampingan ibadahnya dan carikan guru bagaimana belajar ilmu fikihnya, terutama fikih untuk seorang muslimah ya, fikih muslimah, karena kan ada banyak aturan-aturan di sana, masalah perkara haid, perkara menyusui, perkara ini dan lain sebagainya, nanti itu banyak. Mohon kiranya dibantu difasilitasi yang dekat untuk belajar memperdalam Islam. Dengan kita juga boleh secara online atau secara di grup, nanti kita juga dimasukkan. Dan seperti biasa kami mewakili ya, ada guru kami di sini, panglima kami di sini, Bang Zuma. Kita dari yayasan mengeluarkan sertifikat mu'alaf, namun ada persyaratan untuk mengeluarkan sertifikat mu'alaf, yaitu KTP yang pasti bahwa Anda memang non-muslim, dan juga nanti syarat-syarat seperti tanda tangan dan sebagainya, mungkin itu teknis, kita akan sampaikan di belakang layar. Yang penting nanti kontak kami, kasih nomor telepon, biar lebih mudah untuk koordinasinya. Mungkin itu dulu dari saya, silakan para guru yang lain. Terima kasih. Iya. Jadi begitu Bu Ayah, jangan lupa nanti di follow Pak Ustadz Andi dengan Ustadz Alif.
Nanti ini aja dikasih nomor handphone biar bisa WA. Nanti biar dituntun itu asal KTP kan. Karena mungkin akan susah kalau kirim foto lewat ini. TikTok. Nah, nanti bisa dipublikasi lewat WA aja nanti. Tolong di follow, memang di follow, ikuti. Nah, itu. Itu yang kedua. Yang kedua saya mau tanya begini, Ustaz. Mohon maaf ini aja agak prinsip. Perlu hitan dulu? Ya. Ini perempuan apa laki-laki? Kalau perempuan tidak. Perempuan tidak harus. Tidak harus ya. Oke. Jangan lupa buat mandi wajib tadi setelah bersyahadat tadi kata Ustaz Alif itu kan. Nanti dia dulu yang mandi besar karena Iya. belum ada apa-apa ini masih Iya, harus mandi besar harus ini. Habis bersyahadat tadi gitu. Nah, kalau bisa langsung dia aja sholat isya. Yang di sampingnya ini suaminya ya? Atau calon. Oh, kalau suaminya boleh temenin mandiin, tapi kalau calon jangan. Jangan. Itu Bang Dewa ada itu paling cocok itu. Karena seperti ini biar lebih jelasnya lagi, bosku. Dia kan seorang janda. Oh, dia seorang janda. Iya. Jadi jangan sampai kan nanti menggoda. saya kirim KTP-nya. Berarti tadi suaminya, bukan ya, bukan. Belum. Nanti akan jadi suami. Dia pernah bersuami di Makale. Oh, di Makale ya. Iya. Setelah pisah dari suami sekitar 10 tahun ya, berapa? Udah 10 tahun. Berapa tahun kudu pisah? Ya udah, kalau privasi kayak gitu Apa nggak kata apa-apa. Musa? Tidak usah dibahas di sini. Tidak usah dibahas di sini, Bu. Apa kata Musa teh nantum bae. Ayo balik sulai. Iya. Natan deh sulana deh. Nggak usah diungkit-ungkit dulu, yang penting sekarang kau ini bosku. Oke, dari Guru udah mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, harus ada penyampaiannya bosku ini. Yang pasti kemudian yang harus disadari ya, saudara kita ini kan pokel ini kan Islam dari lahir, artinya memahami tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Apatah lagi yang kita mau pimpin ini adalah orang yang sudah pernah merasakan di bawah pimpinan lelaki yang lain. Artinya di balik keceriaan wajahnya itu akan ada penilaian. Mana yang lebih baik ketika saya dipimpin sama penyembah Lucifer atau dipimpin oleh laki-laki yang betul-betul bisa menjadi pemimpin saya menuju kepada jannah. Karena itu mungkin kalau kita sebagai seorang suami itu kan ya harus benar-benar segala-galanya kita lindungi. Istri kita itu dijaga baik-baik, wanita kita itu dijaga benar-benar. Harga diri semuanya kita jaga, lahir batinnya kita jaga. Kita ajari istri kita itu menjadi seorang wanita yang soleha sehingga melahirkan kemudian anak yang soleh dan soleha. Satu pesan saya kalau saudara dan saudari ini nanti sudah punya anak, tolong jangan pernah ribut bertengkar di hadapan anak-anak. Seorang istri jangan pernah memarahi suami depan anak-anak. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar depan istri di depan anak-anak. Jangan, karena itu akan merusak kemudian jiwa mereka. Jiwa mereka akan berontak dan akan menjadikan citra kita sebagai orang tua itu jatuh. Dan itu akan merusak jiwa mereka. Jadi semarah apapun kita, kunci pintu dari dalam, masuk kamar, buka baju, buka celana, silakan Anda marah sama-sama. Marah semarah-marahnya, mau baku bongkang di dalam kamar, yang penting jangan sampai anak-anak tahu. Itu syaratnya. Kalau mau marah, suami mau marah ke sama istri, ada masalah besar, buka bajumu, buka cenamu. Ada apa? Saya mau marah besar. Kamu itu tadi melakukan kesalahan. Silakan. Anak-anak jangan sampai tahu. Gitu ya. Nah nanti ketika sudah terjadi kayak gitu, mana yang terjadi? Marahnya benar-benar marah atau justru marahnya itu hilang dikarenakan kasih sayang, kan gitu ya? Oh, hilang. Iya, hilang. Karena itu juga dulu saya pernah lakukan. Saya marah besar dikarenakan anak-anak telat untuk dijemput sekolah. Saya datang, saya marah. Daripada saya marah, nah, mana lebih suka? Marah atau mari? Nah,
Istri saya mengatakan lebih baik kita mari bahagia bersama, kan itu lebih penting, ya kan ya. Jadi sekali lagi jangan pernah marah di depan anak-anak kepada istri. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, jangan pernah memarahi istri di depan keluarganya. Dan jangan pernah memarahi suami di depan keluarganya. Itu. Ya. Karena makanya Rasulullah itu mengatakan la taqadab. Jangan marah karena marah itu mendatangkan bencana. Hal kecil jadi besar. Seperti itu ya. Jadi kalau marah, silakan ingat masa-masa pertama ketemu kedip-kedipan mata. Ingatlah itu. Insya Allah marahnya akan hilang. Sekira begitu dari saya. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Gurunda. Yang lain silakan mau disampaikan kepada Bang Pokel. Cuma kalau saya melihat ini, kalau saya lihat Bang Pokel ini satu botol minyak kemiri ini bisa 3 kali pakai aja ini kayaknya ini. Silakan Bang Hendi. Bang Hendi mungkin ada disampaikan atau Bang P, Mahadewa. Silakan. Bang Madewa aja. Bang Madewa. Ya siap. 86 90 101. Ya, kepada Bunda Siska ya, Bunda Siska, selamat ya, sudah apa namanya, dapat masalah baru lah ibaratnya, diuji, siap diuji itu. Karena kita tahu ya, yang namanya mualaf itu sudah pasti dihantam, bukannya dewa nakutin, bukan. Sudah pasti kanan kiri dihantam, depan belakang pasti dihantam. Tapi tengok ke atas, ada Allah yang selalu sayang sama Bunda Siska. Dan untuk Bang Pokel, tolong jagain istri Bang Pokel ya. Hargai beliau, jaga beliau dengan baik karena beliau adalah mualaf. Ketika yang namanya ada masalah, tugas kita itu dirikan sholat, berdoa kepada Allah. Jangan ngaku beriman kalau belum dihantam sama Allah. Jangan ngaku beriman, pasti dihantam sama Allah. Itu sudah pasti. Tidak ada satupun juga yang namanya rumah tangga dikatakan sakinah mawadah warohmah kalau tidak dihantam dulu. Semua pun pasti dihantam. Hidup itu ujian. Tidak ada hidup itu kebahagiaan. Bohong yang mengatakan hidup kebahagiaan. Semua diuji, semua. Apa yang tidak diuji coba? Semua. Semua sudah pasti yang namanya mendapatkan yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sudah meninggal sekalipun hidupnya masih belum tenang. Belum. Apa buktinya? Ketika orang tua kita meninggal, kita masih mendoakan kepada beliau. Sudah tenang? Belum. Hidup mau tenang, bukan di dunia. Hidup mau tenang, di surga nanti. Nah, disitulah tenang. Selama di dunia, jangan harap mendapatkan yang namanya ketenangan. Allah pasti akan menghantam kita dengan berbagai yang namanya masalah. Itu sudah pasti. Tetapi, jangan sampai yang namanya menghindar dari masalah. Kita harus bisa bagaimana cara mengatasi masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun tidak bisa yang namanya menghindar dari kemiskinan, tetapi kita harus tahu bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan itu. Dan yang ketiga, kita tidak bisa melawan takdir dari ilahi, tetapi kita harus sabar menerimanya. Itu yang namanya takdir. Seperti itu. Dan sekarang sudah menjadi seorang muslim, belajar yang namanya dari alam. Belajar di alam itu apa ya? Contoh kayak gini ya. Belajar dari yang namanya air. Air itu tenang. Belajar dari yang namanya batu. Batu itu kuat, dihantam, tegar. Belajar dari yang namanya kupu-kupu. Terjadi yang namanya perubahan di situ. Makin indah. Tapi jangan sampai jadi kupu-kupu malam. Nggak boleh itu, kupu-kupu malam. Aduh, jangan, itu hobinya Bang Handi, itu bahaya. Gitu ya. Ya, mungkin itu aja dari Dewa ya. Dan Dewa sering mengatakan kepada mualaf manapun juga, belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Sholat taraweh bukan dinilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan seperti seorang Mahadewa, bukan seperti seorang Bang Juma, bukan seperti Ustadz Alif ataupun Bang Handi yang jelas-jelas datang dari awal. Bukan juga seperti yang namanya para mualaf seperti Bunda Siska, bukan dinilai dari itu. Tetapi sholat taraweh maknanya siapa yang sanggup bertahan sampai akhir dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dialah pemenangnya. Insya Allah dia pemenangnya. Ya. Dan kepada Bunda Siska mudah-mudahan punya adik. Kalau punya adik yang mau mualaf perempuan, bolehlah Dewa juga
Bompong bujangan ting-ting dewa ini. Ya, Bunda ya. Gitu ya. Silakan. Oke. Bang Mahadewa. Oke. So, ya. Kasih siapa lagi ya? Silakanlah ya Bang P. Mau disampaikan kalau saya sedikit saya ya selamat ya kepada Siska. Ya, alhamdulillah sudah kembali kepada fitrah dan kepada Luluare satu ini lanjutkan perjuangan Puak. Jangan sampai kendor. Gas terus. Oke. Silakan Mbak Edel, kali ada yang mau disampaikan Mbak Edel. Iya, saya dari tadi Ya, mau menyapa. barangkali Ya, ini silakan, ya. Bang B. Ya. Kami semua yang di sini dan juga yang di bawah kepingin didoakan sama Mbak Siska ini. Ya. Ya. Tolong nanti pakai bahasa Indonesia saja dibimbing sama Bang Vokal deh. Ya. Tolong kami semua didoakan Bang Vokal dan Mbak Siska. Silakan. Karena insya Allah doanya mu'alaf ini mustajab. Silakan Mbak Siska, tolong berdoa untuk kami semua, doakanlah kami semua di sini. Siapa yang istrinya baru satu ditambah satu lagi, mungkin begitu ya. Silakan Mbak Siska. Siapa yang baru satu istrinya mudah-mudahan ditambah satu lagi gitu. Silakan Itu didoakan. maunya Bang Penunggang. Tuh Bang Dewa tuh. Bang Dewa itu tampan orangnya itu. Ya. Silakan bacakan doa untuk kita juga di sini. Kodong. Pak Guru dulu membaca doa ke Puai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru dulu Iya itu Pak Guru ya Pak Anda itu tadi sana. Ya Pak bahasa baru mati Pak doa kayak. Dan ya Allah, semoga yang ada di atas di ini dan saudara muslim ini dikabulkan semua hajatnya, dipanjangkan umurnya. Iya. Amin, diaminkan. Iya, Dimurahkan rezekinya. Amin ya, dimurahkan rezekinya, dan semoga dipanjangkan sehat jodohnya. selalu dan Ya, bisa sehat. menempati jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Diaminkanlah si Bu Siska. Amin. Iya, amin. Ya pokoknya itulah intinya, semoga sehat selalu dalam menyampaikan dakwah-dakwah Islam. Amin. Dan semoga yang belum tersadarkan dari ini semua bisa tersadarkan dan bisa mengikuti ajaran Islam yaitu mengikuti ajaran semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bunda Nanti Siska kalau- ini orangnya pemalu ya? Kelihatan ya pemalu. Iya. Oh iya iya. Oh, iya, Nggak pemalu apa-apa dia. Bunda, nggak apa-apa. Cuma kalau Iya. Pak Boker kalau mau agak-agak tahan lama nanti bisa hubungi Mahadewa itu ada anunya dia, jualan jamu dia ini. Ada jamunya, ada parfumnya. Ada resepnya nih kayaknya Bang Dewa. Nggak. Bisa Nggak, begini. maksudnya begini, kelihatan dari wajahnya itu pendiam, orangnya pendiam. Iya kelihatan orangnya pendiam, nggak banyak bicara gitu kan. Sama kayak Bang Handi juga dulu pendiam. Sekalinya ngomong bahaya dia. Sekalinya ngomong pinjem duit dong. Wah bahaya nih Bang Handi nih. Ya nggak apa-apa, lanjut. Yang itu ya, dan jadi pada intinya insya Allah semua ustadz yang ada di Kemal ini pada malam hari ini menyampaikan dan mensyahadatkan kami, insya Allah sehat terus ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya jangan lupa tadi itu ya di follow Bang Handi Ustadz Alif. Nanti Iya. kirim nomor WA, nanti beliau kembali supaya dianu sertifikatnya itu. Nah, karena pernah ada kejadian tadi siang juga. Nah, saya sama Guru tadi di sini ada tadi siang curhat muslim itu ketika ini ya. Mudah-mudahan kita insya Allah dipanjangkan umurnya ya, Bu Siska ya, tidak mengarah ke sana ya. Dia dulu seorang Kristen juga, terus mualaf. Lalu meninggal karena sertifikatnya tidak ada, akhirnya dibaptis lagi itu mayatnya itu dibaptis lagi sama pendeta. Mayatnya ada dikuburkan itu jadi Tidak sertifikatnya. ya jadi harus segera diurus itu anunya sertifikatnya supaya ada legalitas hukumnya ya. Tadi siang di sini dia bercerita kepada Gurunda itu. Jadi misionaris di luar sana itu kalau tidak bisa mengkristenkan yang Islam yang masih hidup, mayat pun dikristenkan.